Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Kampung Lama, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, memiliki sejarah yang kelam. Meskipun terisolasi, kehidupan di kampung itu berjalan biasa-biasa saja. Namun, beberapa hari terakhir, penduduk merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sana terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan jiwa mereka. Pada malam hari, suara-suara aneh sering terdengar, seperti jeritan jauh di ujung kampung. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Kematian pertama terjadi pada malam Minggu. Seseorang bernama Pak Harjo ditemukan tergeletak di depan rumahnya, dengan mata terbelalak dan wajah yang tampak terkejut. Ketika tubuhnya dibawa ke rumah sakit, dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda luka atau penyebab yang jelas. Bahkan, jantungnya seolah berhenti berdetak begitu saja, tanpa sebab yang jelas. Setelah itu, kematian mulai berjatuhan satu persatu. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan kematian mendadak itu. Dari orang tua hingga anak muda, semuanya mengalami hal yang sama. Tidak ada yang merasa aman. Mereka yang merasa sedikit sakit atau pusing, segera jatuh tak bernyawa. Seiring berjalannya waktu, angka kematian semakin meningkat. Berita itu cepat menyebar ke kampung-kampung tetangga, dan mulai membuat penduduk ketakutan. Pak Danu, seorang pria yang cukup dihormati di kampung itu, memutuskan untuk menyelidiki kejadian ini. Dia mulai mencari petunjuk dengan mengunjungi rumah-rumah orang yang meninggal. Namun, ia hanya menemukan tanda-tanda yang lebih membingungkan. Rumah-rumah itu terasa lebih dingin daripada biasanya, dan banyak benda yang tidak pada tempatnya. Suatu malam, Pak Danu memutuskan untuk berkunjung ke kuburan lama yang terletak di ujung kampung. Banyak orang yang takut mendekat ke sana, karena konon tempat itu dipenuhi oleh cerita-cerita horor. Namun, rasa penasaran dan keinginannya untuk mencari jawaban mengalahkan rasa takutnya. Di dalam kegelapan, Pak Danu melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah batu nisan yang tampak baru. Tidak ada nama di atasnya, hanya simbol aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sekeliling batu nisan itu, tanahnya tampak menggembur, seperti ada yang baru saja digali. Sebelum ia sempat memeriksa lebih dekat, sebuah suara lirih terdengar, memanggil namanya. Pak Danu terkejut, dan tubuhnya membeku seketika. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian misterius yang melanda kampung lama? Dan siapa yang memanggil namanya di tengah malam? Suara lirih yang memanggil nama Pak Danu berasal dari belakang batu nisan. Ketika ia menoleh, bayangan seseorang terlihat samar di antara pepohonan. Ia mencoba mendekat, namun bayangan itu segera menghilang. Tanpa pikir panjang, Pak Danu merasa ada yang tidak beres dengan kampung ini, dan semakin yakin bahwa misteri ini berhubungan dengan kuburan lama itu. Keesokan harinya, Pak Danu menemui Mbah Sastro, seorang lelaki tua yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah kampung. Mbah Sastro tinggal di sebuah rumah kayu yang sudah usang, jauh di pinggir desa. Setelah mendengar cerita Pak Danu, mata Mbah Sastro tampak berbinar, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terlupakan. "Ah, kamu pasti menemukan batu nisan itu," kata Mbah Sastro dengan suara serak. "Itulah batu nisan milik Roro Sinten, seorang wanita yang mati ratusan tahun lalu. Dia dulu adalah seorang wanita yang sangat kuat, bahkan dikatakan bisa mengendalikan roh-roh halus. Konon, pada zaman itu, kampung lama dilanda wabah yang sangat mengerikan, mirip dengan yang terjadi sekarang." Pak Danu mendengarkan dengan seksama. "Lalu, apa yang terjadi dengan Roro Sinten?" Mbah Sastro menarik napas panjang sebelum menjawab. "Roro Sinten mati dalam keadaan tragis. Ia dipercaya telah melakukan perjanjian gelap dengan roh jahat untuk menjaga kampung ini. Namun, setelah perjanjiannya gagal dan wabah itu mereda, Roro Sinten dibunuh oleh penduduk. Mereka menganggapnya sebagai penyebab segala penderitaan yang terjadi. Sejak saat itu, kuburannya dilarang untuk diganggu, namun beberapa orang yang penasaran tetap menggali makamnya." Pak Danu merasa bulu kuduknya merinding. Semua kejadian yang ia saksikan di kampungnya seakan berkaitan dengan kisah lama ini.
Roro Sinten, wanita yang pernah dianggap sebagai penyebab malapetaka, ternyata masih memiliki pengaruh hingga kini. Mungkin, kematian mendadak yang terjadi belakangan ini adalah akibat dari roh jahat yang belum pernah benar-benar lenyap. Tanpa membuang waktu, Pak Danu meminta Mbah Sastro untuk membantunya mencari lebih banyak informasi tentang Roro Sinten. Mbah Sastro mengangguk dan mengarahkannya ke sebuah perpustakaan kecil yang tersembunyi di belakang rumahnya. Di dalam perpustakaan itu, Pak Danu menemukan banyak buku tua, namun satu buku menarik perhatiannya. Buku itu terlihat lebih usang daripada yang lainnya, dengan sampul kulit yang hampir terkelupas. Saat membuka halaman pertama, Pak Danu membaca sebuah ramalan yang tertera di dalamnya. Bila darah yang tertumpah tidak dihormati, maka kematian akan kembali, merenggut jiwa tanpa ampun. Apakah kata-kata ini terkait dengan kematian yang terjadi di kampung lama? Dan jika memang demikian, bagaimana cara menghentikan terulangnya malapetaka itu? Pak Danu semakin merasa bahwa waktunya untuk bertindak semakin mendesak. Pak Danu tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Kata-kata dalam buku tua itu terus berputar di kepalanya, menggelisahkan jiwanya. Bila darah yang tertumpah tidak dihormati, maka kematian akan kembali. Kalimat itu seperti sebuah peringatan yang harus segera dihadapi. Apa yang dimaksud dengan darah yang tertumpah? Apakah itu berarti kematian Roro Sinten? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi? Keesokan harinya, Pak Danu pergi ke kuburan lama sekali lagi. Kali ini, ia membawa beberapa benda yang menurut Mbah Sastro bisa membantu, seperti lilin, dupa, dan sejumput garam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya menahan setiap gerakan. Ketika sampai di dekat batu nisan Roro Sinten, udara di sekitar tempat itu terasa semakin dingin, lebih dingin daripada sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Pak Danu meletakkan lilin-lilin tersebut di sekitar makam dan menyalakannya. Ia kemudian meletakkan garam di setiap sisi batu nisan, berharap dapat melindungi dirinya dari energi jahat yang mungkin ada. Namun, saat ia hendak berdoa, tanah di sekitar makam tiba-tiba bergetar, dan sebuah suara serak terdengar dari bawah tanah. "Kenapa kau ganggu tempatku?" Suara itu berbicara pelan, namun tegas. Pak Danu terkejut dan mundur selangkah. Suara itu datang dari dalam tanah, seolah dari dalam makam yang sudah terkubur selama berabad-abad. "Apakah kamu Roro Sinten?" tanya Pak Danu dengan suara gemetar. Suara itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak mati dengan damai. Darahku tertumpah, namun tidak dihormati. Kini, aku terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan mautku." Mata Pak Danu terbelalak, dan jantungnya berdebar keras. Apa yang dimaksud dengan tidak dihormati? Semua kematian yang terjadi belakangan ini, apakah itu merupakan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh penduduk kampung lama beberapa abad lalu? Pak Danu merasa pusing, dan ia hampir tak bisa bernapas karena udara yang semakin berat. Tanpa sadar, ia melangkah mundur menuju jalan keluar. Namun, tepat sebelum ia berbalik, sesuatu yang dingin dan lembab menyentuh lehernya. Seketika, tubuhnya membeku. Tiba-tiba, bayangan yang gelap melintas di depannya. Itu adalah sosok wanita dengan mata yang menyala-nyala. Tampak memandang Pak Danu dengan penuh amarah. "Kamu akan membayar atas gangguanmu." Suara wanita itu terdengar di telinga Pak Danu, membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Namun, sebelum ia bisa terjatuh, suara itu menghilang begitu saja. Semua menjadi sunyi. Pak Danu, yang hampir kehilangan keseimbangan, kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Apa yang baru saja ia alami bukanlah hal yang bisa diabaikan. Ia merasa waktu semakin mendesak. Sesampainya di rumah, Pak Danu bergegas mencari tahu lebih banyak tentang kematian Roro Sinten. Dari percakapan dengan Mbah Sastro, ia mengetahui bahwa darah yang tertumpah merujuk pada pembunuhan yang terjadi pada Roro Sinten, yang dilakukan oleh penduduk kampung yang takut akan kekuatan yang dimilikinya. Mereka percaya bahwa dengan membunuhnya, mereka akan menghapus kutukan yang menimpa kampung mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka justru memperburuk keadaan. Semakin lama,
Pak Danu merasa bahwa apa yang terjadi kini adalah akibat dari kutukan yang belum pernah benar-benar terputus. Dengan setiap kematian yang terjadi di kampung, roh jahat yang dipanggil oleh perjanjian Roro Sinten semakin kuat, semakin menginginkan balas dendam. Pak Danu tahu ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Namun, ia juga tahu bahwa untuk itu, ia harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hari demi hari, semakin banyak nyawa yang melayang di kampung lama. Setiap kematian yang terjadi semakin memperkuat kutukan Roro Sinten. Warga kampung yang masih hidup menjadi semakin ketakutan dan terpuruk. Mereka mulai menghindari satu sama lain, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi mimpi buruk. Hanya ada satu yang tersisa, harapan bahwa Pak Danu bisa menemukan cara untuk menghentikan malapetaka ini. Dengan segala informasi yang telah dikumpulkannya, Pak Danu kembali ke kuburan Roro Sinten, kali ini dengan niat yang lebih kuat. Ia tahu bahwa ia harus berhadapan langsung dengan roh jahat yang menguasai kampung ini. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Di tangannya, ia memegang sebilah pisau yang terbuat dari logam kuno yang diberkati oleh Mbah Sastro. Pisau itu diyakini bisa mengalahkan kekuatan gelap yang sudah ada selama berabad-abad. Di malam yang gelap, Pak Danu tiba di tempat kuburan itu lagi, tempat yang terasa lebih angker dari sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia sudah siap. Dengan lantang, ia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Mbah Sastro, berharap agar ia diberi kekuatan untuk melawan roh jahat itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar hebat. Sebuah bayangan besar muncul dari dalam tanah, menyeruak dengan cepat. Sosok itu menjulang tinggi, dengan wajah Roro Sinten yang dipenuhi amarah. "Kenapa kamu datang lagi, manusia?" Suara itu bergema, seakan berasal dari segala penjuru. "Ini adalah kutukan yang harus dihentikan," jawab Pak Danu dengan tegas. "Kematian-kematian ini harus berhenti. Kamu tidak bisa terus mengendalikan kami." Roro Sinten tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kematian adalah jalan yang harus ditempuh. Aku telah lama terperangkap, dan kini kutukan ini akan hidup kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan kematian ini, kecuali..." Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan muncul lagi di depan Pak Danu. Wajah Roro Sinten yang pucat dan penuh kebencian menatapnya tajam. "Kecuali darah yang pertama kali tertumpah," katanya dengan suara serak. "Hanya darah itu yang bisa menebus semua dosa." Pak Danu tercengang. Ternyata, darah yang tertumpah bukanlah darah dari Roro Sinten, melainkan darah pertama yang pernah mengalir di tanah ini setelah kematian sang wanita. Itu adalah darah dari mereka yang membunuhnya. Apakah ini berarti, untuk menghentikan kutukan, Pak Danu harus menemukan keturunan mereka yang pertama? Sebelum ia sempat berpikir lebih lanjut, Roro Sinten melesat ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Pak Danu merasakan hawa dingin yang menusuk, dan sekejap tubuhnya hampir terlempar ke belakang. Namun, ia berpegang teguh pada pisau yang ada di tangannya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melangkah maju dan mengayunkan pisau itu tepat ke arah batu nisan. Saat pisau itu mengenai batu nisan, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan tanah di sekitar makam mulai terbelah. Suara jeritan Roro Sinten terdengar seperti teriakan ribuan roh yang kesakitan. Pak Danu merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah roh jahat itu sedang berusaha merebutnya. Namun, ia terus bertahan, dengan penuh tekad. Tiba-tiba, segala sesuatu terdiam. Pak Danu berdiri di tengah kegelapan, masih memegang pisau yang kini memancarkan cahaya terang. Sosok Roro Sinten menghilang, begitu juga dengan hawa dingin yang menyelimuti kampung itu. Semua terasa sunyi, seolah-olah kutukan itu akhirnya berakhir. Beberapa hari setelah peristiwa itu, kematian di kampung lama berhenti. Penduduk yang selamat mulai merasakan kehidupan yang kembali normal. Namun, Pak Danu tahu bahwa pertempuran itu belum sepenuhnya selesai. Roro Sinten mungkin telah hilang, tapi kutukan yang telah lama terpendam itu tidak akan mudah dilupakan. Di malam yang tenang, Pak Danu berdiri di dekat kuburan, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia tahu bahwa ia telah melawan kegelapan yang besar,
Namun tidak ada yang bisa menghapus jejak sejarah yang pernah terjadi di kampung itu. Kampung lama akan selalu mengingat misteri ini, meski tak akan pernah benar-benar terpecahkan. Pak Danu menatap batu nisan itu dengan penuh kehati-hatian. Kematian mungkin telah berhenti, tapi misterinya akan selalu ada, bisiknya pelan. Dengan langkah berat, ia kembali meninggalkan tempat itu, membiarkan bayangan masa lalu tetap terkubur di dalam tanah.